Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waktu ekspor bahan mentah ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US dollar, artinya kurang lebih hanya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN, pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali. Dan khusus kayak Freeport karena kita menjadi pemilik saham terbesar, kita masih mendapatkan lagi dividen. Jadi itu yang namanya hilirisasi, itu baru nikel. Kalau nanti stop boksit, stop tembaga, stop timah, stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut, ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah. Berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri? Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Yang tidak setuju, maju. Silakan maju. Yang tidak setuju hilirisasi, silakan maju. Saya beri sepeda. Jadi sekali lagi, kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun, sekali lagi saya ulang, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu. Meskipun resikonya digugat di WTO, ditekan dari IMF, mungkin ada negara lain yang menekan lagi. Jangan mundur. Jangan kemudian tidak berani melanjutkan. Akan rugi besar kita. Karena kalau kita ingat dulu, Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an. Tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an, saya ingat, kita ini pernah booming kayu. Anak hutan banyak yang dibabat. Tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Oleh sebab itu sekali lagi, sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang. Jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu. Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha. Dan oleh sebab itu, saya mengajak keluarga besar GAMKI untuk tampil di depan pada setiap langkah besar pembangunan negara ini yang bisa menjadi lokomotif pembangunan
yang bisa menarik jutaan generasi muda untuk berpartisipasi dan meraih kemajuan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI tahun 2023. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.